kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini, kita akan membahas salah satu emiten yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia di sektor barang baku di industri pengemasan. PT Masterprint Tbk atau dengan kode emitennya PTMR yang merupakan anak usahanya dari PT Mitra Pack Tbk atau PTMP yang telah melantai lebih dulu di Bursa Efek Indonesia. Nah, kira-kira harga penawaran dan juga tanggal-tanggal efektif dari IPO PTMR ini akan jatuh di harga berapa dan tanggal berapa ya? Yuk kita akan membahasnya di slide di samping saya. Ya, kita ketahui untuk harga penawarannya itu berkisar di Rp125 hingga Rp135 per lembar saham. Dan hari ini merupakan tanggal terakhir nih untuk di harga penawarannya. Dan pada minggu depan kita akan mendapatkan harga pasti atau harga penawaran umum di tanggal 2 hingga 4 Oktober 2024. Kemudian penjatahan efeknya akan jatuh di tanggal 4 Oktober, distribusi sahamnya di 7 Oktober dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2024. Kalau kita cek untuk saham yang ditawarkan itu sebesar 22,81% yang akan dibagikan atau setara dengan 4,35 juta lot atau 435 juta lembar saham. Dan nantinya dana segar yang akan diraih atau dana IPO-nya berkisar 54,37 miliar hingga 58,72 miliar rupiah. Dan di sini untuk menjamin emisinya ada Provindo Sekuritas Indonesia. Nah, lalu kira-kira untuk penggunaan dana IPO digunakan untuk apa saja nih? Ya, kalau kita cek pada penggunaan dana IPO memang digunakan untuk ekspansi bisnis. Jadi yang pertama porsinya 46% atau sebesar 27,01 miliar rupiah nantinya akan digunakan untuk pembelian saham PT Global Putra Kusuma atau sebesar 99% yang dimiliki oleh PT Kus Global Investama, PT Kencana Usaha Sentosa dan juga Nyonya Cindy Kusuma. Kemudian di sini untuk sisanya sebesar 54% atau setara dengan 31,7 miliar rupiah nantinya akan digunakan untuk OPEX, pembelian persediaan barang reguler atau pembelian barang consumable, mesin printer dan juga ada spare part. Kemudian juga nanti akan ada penambahan dan juga pengembangan produk baru serta pemasaran dan juga digunakan untuk marketing nih nantinya. Tentu saja hal ini nantinya digunakan untuk menunjang kinerja perseroan di era atau di periode selanjutnya. Nah, kemudian kira-kira bisnisnya apa saja sih dari PTMR tersebut? Namun sebelum kita membahas secara bisnis, kita cek dulu nih track record dari Sekuritas Provindo Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan secara historisnya, Provindo Sekuritas itu terakhir pada tahun 2019 menjadi penjamin IPO dari Agar. Jadi kalau kita cek pada IPO Agar saat itu, yaitu ketika listing di hari pertama itu kemudian ARA menjadi 5 kali ARA atau setelah pertama kali melantai. Kemudian tapi kalau kita cek di sini untuk IPO induknya karena tadi di mana PTMR ini merupakan anak usaha dari Mitra Pack ya atau PTMP. Jadi kalau kita cek pada PTMP listing di 5 Maret 2023 justru tidak mengalami ARA atau hanya naik sekitar 12% di hari pertama, kemudian lanjut naik 5% di hari selanjutnya. Dan kala itu untuk menjamin emisinya memang berbeda ya. Untuk saat ini adalah Provindo, saat itu PTMP atau Mitra Pack adalah NH Korindo. Jadi kalau kita cek memang secara track record dari IPO Agar yang di bawah Provindo mampu mencatatkan 5 kali ARA. Nah, nanti tinggal kita cek saja apakah PTMR akan juga mampu mencetak ARA dalam sepekan. Nah, kita bisa tunggu nanti setelah listing. Tapi untuk menunjang hal tersebut kita harus cek nih secara bisnis dan juga secara kinerja keuangan. Nah, kita akan membahasnya secara bisnis. Bisnis apa saja sih yang memang berada di PTMR? Ya, kita ketahui untuk Masterprint atau PTMR di sini memiliki lini bisnis untuk mendistribusikan dan juga menyewakan alat pengemasan hingga inspeksinya yang dimana memang segmennya nantinya akan menyasar di makanan dan juga farmasi ya. Ada obat-obatan dan juga makanannya ada jenis makanan beku seperti sosis gitu ya. Kemudian ada daging juga. Dan di sini untuk mesin dan material packing yang dijual ada beberapa merek, yaitu yang pertama ada
Taiye, kemudian ada Rainan, ada Now System, kemudian ada Gurki, ada Shanghai Basin, ada Dalian Sanli, dan juga Silk Air. Kemudian PT MR juga melakukan kegiatan produksi dari pemotongan plastik atau bagging untuk kebutuhan beberapa customer. Kemudian untuk setiap alat produksinya di sini kapasitasnya itu sekitar 25.000 hingga 30.000 bags per harinya. Ini cukup kapasitas yang cukup besar ya. Kemudian produksi dilakukan di 2 tempat atau 2 wilayah. Jadi mana untuk di Jakarta memiliki 6 alat produksi atau bagging dengan 4 alat yang full operasi. Kemudian satunya lagi ada di kantor representatif Sidoarjo yang memiliki 2 alat produksi ataupun juga bagging. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja keuangan dari perseroan? Ya, kalau kita cek memang secara kinerja keuangannya cukup baik ya, atau mencatatkan kenaikan secara tahunan. Jadi di sini datanya adalah sudah di 1 tahunkan ya. Jadi kalau kita memang cek di prospektusnya itu terakhir berada di per Maret 2024. Jadi kalau kita lihat memang secara kuartal 1 2024 laba bersihnya itu naik sekitar 44,2% atau menjadi 2,29 miliar rupiah, yang dimana salah satunya ditopang dari pendapatannya itu meningkat sekitar 28%. Dan memang menariknya adalah marginnya juga meningkat di per kuartal 1 2024, yaitu naik menjadi 26,16% dari sebelumnya hanya tercatat 23,55% saja. Nah, selain dari kinerja keuangan, kita juga bisa melihat dari sisi valuasi. Ya, dimana kan tadi harga penawaran itu berkisar di 125 hingga 135 rupiah per lembar saham. Namun di sini secara price book value-nya atau kita hitung harga kewajarannya di 4,44 hingga 4,79, atau di mana para calon investor harus membayar 4 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Kemudian secara price earning ratio-nya atau secara industrinya di sini berkisar di 26,43 hingga 28,54. Jadi memang di sini secara sektoral industri memang dijual dengan harga yang cukup premium ya ataupun mahal. Nah, kira-kira bagaimana nih pemirsa? Apakah cukup tertarik dengan IPO dari Masterprint? Kita bisa cek secara valuasinya masih cukup mahal, di mana para investor atau calon investor harus membayar 4 kali lebih mahal. Dan kalau kita lihat memang secara lini bisnis memang ada beberapa lini bisnis yang cukup menarik, tapi kita harus cek dari prospek ke depannya.